Selamat hari Minggu, saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama izinkan saya untuk berterima kasih terlebih dahulu kepada segenap jemaat atas doanya yang selama ini sudah diberikan untuk saya, keluarga saya, istri, dan sekarang juga sudah ada anak kita, baby Clayton. Sudah lahir tanggal 25 bulan Mei kemarin. Saya yakin banyak dari saudara yang sudah mendoakan terus-menerus untuk kelancarannya, dan puji Tuhan istri saya boleh lahir normal, nggak pakai epidural, semuanya berjalan hanya dalam waktu 5 jam. Sekarang anaknya sehat, mamanya sehat. Saya percaya itu semua juga berkat bantuan doa dari segenap jemaat. Jadi saya mau berterima kasih, dan saya harap mungkin dalam waktu dekat ini kita bisa kumpul lagi ya. Jadi semua boleh lihat baby Clayton, nanti kita kumpul sama-sama. Saya juga bersyukur kalau hari ini saya diberikan kesempatan sekali lagi untuk sama-sama belajar firman Tuhan dengan saudara. Dan kita akan ambil renungan kita pada hari ini dari Yohanes pasal yang ke-10, dari kitab Yohanes pasal yang ke-10. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11. Di sana firman Tuhan berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu." Sekian firman Tuhan. Sebelum lebih lanjut, mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan sekali lagi atas semua kebaikan yang sudah Kau berikan kepada kami Tuhan, atas semua anugerah-Mu dan berkat yang Kau limpahkan. Bapa, sekali lagi kami minta pada saat ini untuk Kau curahkan Roh Kudus-Mu, berikan kami hikmat untuk kami boleh mengerti bagian dari firman Tuhan ini. Ajarkan kami Tuhan untuk mau diubahkan oleh firman-Mu, berikan kami kerendahan hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, bagian firman Tuhan yang barusan kita baca adalah salah satu dari yang kita sebut dengan 7 pernyataan akulah. Pernyataan-pernyataan akulah yang disebutkan oleh Yesus semuanya tercatat dalam kitab Yohanes. Totalnya ada 7. Yang pertama adalah akulah roti hidup. Pernah disebutkan. Lalu Tuhan Yesus juga berkata, "Akulah terang dunia." Dia pernah berkata, "Akulah pintu." Dia juga pernah bilang, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Dia katakan, "Akulah pokok anggur yang benar." Dia bilang, "Akulah kebangkitan dan hidup." Dan yang terakhir, yang ke-7 ada di sini, kita baca, "Akulah gembala yang baik." Dan inilah yang akan kita bahas pada hari ini tentang konsep kegembalaannya Yesus. Di sana dia berkata, "Akulah gembala yang baik." Di ayat 11, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Pada saat dia mengatakan ini, saudara-saudara, dia masih belum memberikan nyawanya. Jadi pada saat itu kalau bangsa Israel, orang-orang di sekitarnya dia dengar ini, mereka masih belum benar-benar nangkep sebenarnya apa maksudnya dia memberikan nyawanya. Masih belum kejadian. Tapi puji Tuhan kalau untuk kita semua sekarang, kita di zaman ini, kita ngerti maksudnya apa. Kita adalah orang-orang yang sudah mengaku percaya di dalam kematiannya itu, percaya di dalam dia sudah memberikan nyawanya kepada kita. Kita bisa setuju, kita bisa aminkan ketika Yesus bilang, "Akulah gembala yang baik." Saya yakin saudara semua sudah mengalaminya sendiri, betapa baiknya Tuhan di dalam hidup kita. Sekarang pertanyaannya begini, kenapa dia melakukan itu? Kenapa dia melakukan itu? Kenapa dia memberikan nyawanya kepada domba-dombanya? Yang pertama di sana dia katakan karena ia mengasihi domba-domba yang dia miliki. Dia mengasihi domba-domba yang dia miliki. Kita tahunya dari mana? Dari perbandingan yang dia berikan di ayat 12 dan ayat 13. Di sana dikatakan, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala, inilah bedanya yang gembala dan yang bukan. Kalau yang bukan gembala, yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba itu lari. Ya, itu sebuah perbandingannya, sebuah kontrasnya yang diberikan oleh dia.
Masuk akal ya saudara kalau kita pikirkan. Dia adalah orang upahan. Dia jaga domba-domba ini untuk uang, untuk sebuah gaji. Kalau misalnya menjaga domba-domba ini sudah mulai mengancam nyawanya, tentu saja logis kalau dia kabur, dia lihat serigala, daripada dia mati duluan, ya udahlah kasih aja berapa domba juga, nanti kan serigala kenyang, yang penting saya selamat. Besok saya cari lagi bos domba yang baru untuk dijagain. Tapi saya nggak mau mati buat domba-domba ini, karena saya orang upahan. Tetapi gembala yang baik kata Tuhan Yesus, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dia punya domba berapa biji, satu juga dia nggak bakalan kasih ke itu serigala. Dia duluan di barisan depan. Ada serigala itu, biasanya kalau serigala tuh datangnya tuh rame-rame, nggak pernah sendiri ya saudara ya. Itu 3-4 biji mungkin dia lawan duluan. Kenapa? Karena dia sayang domba-dombanya. Domba-dombanya milik dia. Dia mengasihi domba-dombanya. Apa yang mau dimaksudkan oleh Yesus kepada orang-orang di zaman itu? Sebenarnya hanya sederhana, dia mau memberikan sebuah gambaran keselamatan kepada mereka. Dia mau menjelaskan, ini loh tujuanku datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kalian. Kalianlah domba-dombaku. Domba-domba yang sedang diserang oleh serigala maut dan dosa. Yang mau diterkam, dibawa ke neraka. Lalu Tuhan Yesus itu sebagai gembala yang baik, dia akan mempertahankan domba-domba ini, akan memberikan nyawanya untuk domba-domba ini. Saudara, saya nggak tahu siapa aja yang bakalan nonton video ini, tapi kalau ada di antara saudara yang sedang nonton dan masih belum benar-benar punya gembala ini di dalam hidupmu, gembala yang baik ini, masih belum menaruh semua percaya dan semua iman kepada apa yang sudah Tuhan Yesus perbuat untuk kita, saya himbaukan untuk saudara untuk mulai pikirkan. Apakah saudara sudah memberikan hidup saudara kepada gembala ini yang sudah memberikan hidupnya kepada saudara? Saya bisa jamin, gembala yang ini baik. Gembala yang ini baik. Tuhan Yesus mau hidup kita, dia mau tuntun kita, dia mau pakai kita. Nah saudara, karena yang diberikan di sini adalah konsep seorang gembala, yang mau saya pertanyakan hari ini untuk kita semua umatnya, yang harus kita pikirkan adalah begini. Kita ini domba atau bukan? Nah, itu yang harus kita pikirkan. Mungkin untuk lebih bisa kepikiran, lebih clear ya, lebih jelas, kita ini domba atau kambing. Nah, tentu saja perumpamaan ini mungkin akan terasa tariknya jauh banget. Kita semua ya tentu saja domba. Kan kita jemaat, kita orang gereja, kita orang percaya, kita sudah ditebus. Kita pasti dombanya Allah. Betul. Tapi kita hari ini akan lihat, nanti kita akan belajar sama-sama. Kita akan coba bedakan domba dan kambing secara ilmiah aja, secara alami ya. Nanti kita akan lihat domba lawan kambing bedanya apa aja. Lalu kita lihat hidup kita. Tentu saja saya setuju kita semua domba Allah. Kita semua orang percaya. Tapi kadang banyak domba-domba yang kebiasaannya, cara hidupnya, cara pandangnya lebih mirip kambing, saudara. Nah, itu yang bahaya. Karena Tuhan Yesus itu gembala yang baik. Sayang sekali kalau kita bukan domba yang baik. Nah, mari kita coba pelajari sedikit perbedaan antara domba dan kambing. Perbedaan antara domba dan kambing. Untuk mempersiapkan pelajaran ini, saya jadi nonton banyak sekali video-video tentang penggembalaan, cara gembalain domba bagaimana, cara gembalain kambing bagaimana, dan itu lumayan informatif sih saudara, sebenarnya lumayan bikin ketagihan. Tapi banyak sekali hal-hal unik yang saya perhatikan dari video-video tersebut tuh. Banyak kan juga bukan video Kristen, memang benar-benar gembala modern aja. Zaman sekarang mereka gimana cara pelihara domba dan pelihara kambing. Mungkin nanti kalau nanti setelah nonton video ini, mungkin nanti kita akan edit, kita akan kasih link-linknya
Untuk saudara bisa nonton juga video-video YouTube yang tentang itu. Nanti saya akan kasih lihat banyak video yang lumayan unik tentang kehidupan seekor domba. Tapi hal yang pertama yang berbeda, yang kemarin saya lihat, saya pelajarin dari domba melawan kambing, yang pertama adalah kepintarannya, intelligence-nya, kepintarannya. Kambing itu adalah hewan yang cukup cerdik, hewan yang cukup pintar. Mereka punya intelligence yang lebih tinggi dibandingkan saudaranya domba. Khususnya di dalam hal mengerti arah. Mengerti arah. Dulu waktu saya masih sekolah, waktu saya masih zaman SD di kompleks saya tinggal, setiap sore sekitar jam 3 siang sampai sore itu mulai berkeliaran banyak kambing-kambing di komplek rumah. Seperti ada penduduk sekitar yang pelihara kambing lalu dilepas kalau sore. Jadi di kompleks saya tuh banyak, waktu zaman saya masih suka main sepeda, wah nanti banyak kambing-kambing tuh di sekitar komplek. Itu dari blok mana ke blok mana itu pasti ada kambing banyak banget. Tapi ada satu hal yang saya nggak pernah lihat. Saya nggak pernah lihat gembala kambingnya. Gak ada gembalanya, saudara. Mereka semua berkeliaran, jalan-jalan di komplek perumahan seperti itu. Gak ada yang halau-halau mereka dari belakang atau pimpin mereka dari depan, gak ada. Mereka semua ya sendiri-sendiri aja gitu. Ntar ada 6 biji di sana, ada 3 biji di sini. Mereka jalan suka-suka mereka. Nanti kalau udah mulai gelap, jam 5-an, udah hampir maghrib, nanti mereka bakalan hilang tuh semua. Gak ada yang halau, gak ada yang anterin, gak ada yang teriakin, gak ada yang panggilin pulang. Mereka bisa pulang sendiri. Kalau kambing itu mengerti arah dia. Dia punya namanya tuh sense of direction. Dia ngerti harus jalan kemana untuk dia balik ke kandangnya. Lagi pula dia juga lebih mengerti tentang bahaya. Dia bisa nalarin bahaya itu gimana. Jadi kalau dulu tuh saya liatin kambing-kambingnya itu bakal ada di tepi jalan. Jalannya itu tetap di trotoar. Ya nggak ada tuh kambing yang berkeliaran di jalan raya terus ketabrak mobil, itu nggak ada kasus seperti itu. Karena kambing itu ternyata memang lebih pintar, saudara. Ya mereka tahu bahaya di mana, mereka bisa hindarin bahaya. Nah saudaranya si domba ini agak kurang beruntung, saudara ya. Agak sedikit lebih bodoh lah, lebih ceroboh istilahnya. Apalagi dalam hal mengetahui arah. Domba harus digembalakan. Kalau tidak digembalakan, pasti akan tersesat. Kita tinggalin domba kita pimpin domba ke sebuah lapangan lalu kita tinggal di sana, nggak akan pulang-pulang lagi dia. Dia udah lupa soalnya itu tadi lewat mana ya. Dia nggak bakalan bisa pikir gitu, saudara. Dia udah hilang aja begitu. Kalau misalnya dia bisa pulang sendiri, itu benar-benar beruntung itu domba. Tapi domba itu butuh gembala. Dia nggak akan bisa pulang sendiri. Dia tidak tahu arah. Dia pasti akan tersesat. Itulah kenapa Tuhan Yesus dalam perumpamaan seorang domba yang hilang ini, dia bilang gembala ini harus tinggalin yang 99 yang ada di dalam kandang. Dia harus tinggalin yang 99 yang gak hilang. Karena si satu ini yang sudah hilang gak akan pulang kalau gak dicariin. Dia gak akan tahu arah balik. Dia gak akan bisa selamatin diri dia sendiri. Harus si gembala ini yang datang kepada dia. Sebuah gambaran yang menurut saya sangat tepat, saudara ya. Mau gimana pun dulu kita waktu masih hidup di dalam keberdosaan kita, kalau tidak disamperin oleh sang gembala, kita gak akan tahu cara balik. Gak bisa kita kembali ke Tuhan. Mau dapat keselamatan dari mana kalau gak Tuhannya dulu yang samperin kita? Gak ada manusia yang cukup baik yang bisa mengerjakan keselamatannya dia, bukan? Kita semua mengerti itu. Makanya dia tinggalin yang 99. Setiap kita yang udah orang percaya, pasti pada satu titik dalam hidup kita itu salah satu loh dari domba yang hilang ini, yang lagi tersesat ini. Kita pernah jadi mereka. Dan puji Tuhan sekarang kita sudah diselamatkan, sudah dibawa kembali ke dalam pagar, ke dalam kandang peternakannya Tuhan. Yang sekarang saya mau tanyakan begini, apakah kita masih tersesat? Dulu kita hilang sekali diselamatin sama Tuhan, ya tapi kan tetap domba ya saudara ya.
Masih tetap bisa tersesat, bukan masih tetap bisa hilang. Tersesat di tengah bisingnya keduniawian. Tersesat dalam masalah hidup. Atau mungkin justru masih terjerat dan terjebak di dalam dosa manusia lama kita yang kita masih suka. Berapa dari kita yang hari ini masih tersesat? Saudara harus ingat, gembala itu pasti cariin kita. Apapun hal itu yang menyesatkan kita, kita bawa kembali kepada Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan bantu kami. Kami tersesat. Kami masih terjerat. Kami masih terjebak. Kita ini makhluk yang bodoh, saudara. Ya sama seperti domba, kurang pinter. Kita juga sebenarnya makhluk yang kurang pinter. Ya kita mengerti tentang doktrin keselamatan, bagaimana Tuhan Yesus mencurahkan darahnya untuk tebus dosa kita. Masih dosa kan? Saya juga. Ya, kita tuh sebodoh itu, saudara. Hal yang menyakiti hati Tuhan kita masih kita lakukan. Kita sebebal itu, saudara, sama seperti domba. Sama seperti domba. Oleh karena itu kita disitulah dimana kita punya relasi itu dengan Tuhan. Kita minta Tuhan bantu aku. Tuhan bantu saya. Saya masih berjuang dalam hal ini. Atau mungkin tersesat dalam kesulitan hidup. Ya saya nggak ngerti saudara ngalamin apa, mungkin sakit lah atau finansial lah atau apalah sebagainya. Bilang sama Tuhan, Tuhan bantu, saya nggak tahu harus kemana. Saya tersesat, saya bingung. Berikanlah waktu untuk dia datang kepada saudara. Jangan kita cari jalan sendiri. Yang ada ntar malah tambah tersesat, bukan? Dimana kalau kita merasa, Tuhan aku sudah bingung, aku sudah gak ngerti, aku harus ngapain? Kita kembali tanya Yesus. Kita kembali tanya gembala kita yang baik. Yang selalu mau pimpin kita, yang selalu mau tuntun kita kemana. Jangan kita jadi kayak kambing. Kayaknya ini nih. Ini kayak bener nih jalannya. Jalan ke situ. Waduh. Tambah lama tambah jauh. Saudara, tambah lama tambah tersesat. Tambah lama tambah susah untuk sang gembala cari kita kan? Ya, karena kita makin punya luka baru lagi untuk diri kita. Biasakan untuk tidak lakukan itu. Ya, marilah kita diingatkan, oh iya, kita ini adalah domba-domba Allah yang mungkin kurang pintar, kurang berhikmat di dalam berjalan dalam hidup. Kita minta dari dia. Itu adalah beda yang pertama. Domba itu kurang pintar, kambing lebih pintar. Perbedaan yang kedua antara kambing dan domba. Nah, ini saya juga baru tahu, ternyata mereka punya pola makan yang berbeda. Ya, bukan cuma makanannya beda, tapi cara mereka mencari makan pun berbeda. Jadi istilah teknisnya itu ada dua. Domba itu adalah binatang yang mereka panggilnya pemamah, ya, grazing. Jadi domba itu kalau makan itu cuma bisa rumput. Ya, dia diprogram untuk kalau makan selalu nunduk ke bawah begini. Ya, kalau kambing itu beda. Kambing itu namanya observer. Ya, jadi kambing itu bisa celingak-celinguk, terus dia lihat pucuk, dia lihat semak-semak, dia lihat pohon-pohon yang ada daunnya. Nah, dia lebih pintar cari makan juga gitu ya. Pola makannya berbeda. Lebih banyak yang bisa dimakan oleh kambing. Lebih banyak, kambing bisa makan buah, kambing bisa makan daun. Tapi kalau domba, saudara, domba itu harus makan rumput. Nah, jadi itu perbedaannya. Kambing bisa cari makannya sendiri, tapi kalau domba tidak bisa. Oleh sebab itu, domba sekali lagi butuh gembala. Di Mazmur 23, ini Mazmur yang hampir semua orang sudah hafal. Di sana Raja Daud dia menuliskan waktu dia masih seorang gembala. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Nah, kenapa harus dibaringkan? Kenapa harus dituntun? Karena si domba ini kan tadi kan udah gak tahu arah. Dia juga gak bisa cari makan sendiri. Dia gak bisa celingak-celinguk kayak kambing. Gak bisa dia gak bisa cari. Jadi dia cuma bisa lihat ke bawah. Kalau dibawa oleh gembala ke tanah berbatuan, makan batu-batu. Kalau gembalanya kurang punya hati ya. Makanya kalau gembala yang baik, dia pasti akan cariin mana nih padang
yang banyak rumputnya, supaya dombaku bisa makan, supaya dombaku bisa hidup, supaya dombaku bisa bertumbuh. Gembala yang baik pasti akan carikan padang itu. Seperti Tuhan, Dia akan membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Mungkin saudara udah sering dengar ilustrasi seperti ini tentang makanan. Kehidupan rohani kita butuh makan. Dan makan dari mana? Oh, makan itu dari firman Tuhan. Oh, udah cermat sekali, kita sudah biasa dengar hal itu. Cuma sekarang saya mau coba mungkin akan perjelas sedikit, memberikan sebuah pandangan yang berbeda. Baca firman Tuhan itu bukan makan secara rohani. Baca firman Tuhan itu enggak. Itu belum makan, saudara ya. Membaca firman Tuhan itu layaknya dibaringkan di padang rumput tersebut. Ya, firman Tuhan inilah padang rumput itu. Ini buffet makanan rohani di sini nih. Ya, kita bisa baca. Tapi belum tentu dimakan. Karena makan rumput ini, makan makanan rohani, bisa mendapatkan gizi dan pertumbuhan dari makanan rohani, itu bukan dengan cara baca, saudara. Tapi dengan cara taatin yang sudah kita baca. Dapat ya maksudnya. Kalau cuman baca doang, itu belum. Itu baru nyampe di padang rumputnya doang. Waktu kita makan itu adalah waktu kita taatin. Orang yang gak Kristen bisa baca firman Tuhan. Bisa mereka. Tapi mereka gak akan punya keinginan untuk menaatinya. Maka mereka tidak akan ada mendapatkan berkat dari firman-firman ini. Gak akan dapat gizi, gak akan dapat pertumbuhan. Kalau kita adalah orang percaya, firman Tuhan ini bisa menumbuhkan rohani kita. Karena kita sudah hidup di dalam Kristus. Makanya harus ditaatin. Bukan cuman baca doang. Kalau baca doang mah bahaya. Itu seperti seekor domba yang dibawa ke padang rumput yang hijau, rumputnya di mana-mana, tapi dia nggak makan sama sekali. Itu kalau orang cuman baca firman doang. Ujung-ujungnya tetap kurus, tetap kelaparan. Nanti ujung-ujungnya mati juga, saudara. Kalau cuman baca doang lah. Ya kan, tiap malam baca satu pasal sampai mata kelap-kelip, habis itu tidur. Itu mah bahaya. Harus ditaatin. Contohnya baca firman Tuhan, belajar, ikut PA, persekutuan ini ono. Ngerti ini ya, kalau nikah, pacaran di luar iman, itu tidak dianjurkan oleh firman Tuhan. Oh, tahu. Tapi yang Muslim, yang Buddha, yang Hindu diembat juga. Cakep sih soalnya. Coba dipikirkan. Ngerti kok firman, tahu kok, baca kok. Ke gereja kok, denger khotbah kok. Tapi kalau nggak ditaatin, ya sama aja bohong kan? Apakah dengan baca itu kita makan firman Tuhan? Enggak. Ketika kita taatin, ketika kita bisa memberikan kesaksian, wow, saya taatin firman Tuhan dan ternyata firman itu kebenaran loh. Nah itulah, kesaksian itulah gizi yang menumbuhkan iman kita. Kalau baca doang mah percuma. Tahu, belajar dari firman Tuhan. Banyak hal yang mau merebut hati kita dari Tuhan. Masih banyak berhala-berhala yang mau masuk dalam hidup kita. Oh, tahu. Tapi masih menyembah kekayaan duniawi ini. Masih terikat dengan banyak hal-hal duniawi, hal-hal kedagingan. Nah, itu bagaimana ya, saudara ya? Bagaimana ya? Itu bahaya. Ya, berarti kita masih belum makan. Dibawa ke padang rumput pun gak kita makan. Kita harus belajar untuk baca dan menaati yang kita baca. Karena disitulah kita bisa bertumbuh. Nah, yang lebih bahaya lagi, saudara, ada yang lebih bahaya lagi. Banyak domba yang mulai belajar menjadi seperti kambing. Dia mulai selera makannya, pola makannya mirip sama kambing. Dia bisa celingak-celinguk, dia cari makan sendiri, terus dia makan apa aja deh yang dia suka. Apapun yang dia bisa dapatkan. Dari Instagram lah, dari video-video khotbah sana sini lah. Apa aja yang orang bilang di luar sana tentang Tuhan, tentang kekristenan, tentang Alkitab, tentang kebenaran, dimakan aja sama dia, diterima aja sama dia,
gak dicerna ulang, gak dipikirin. Saudara tahu kalau misalnya domba itu adalah binatang, makanya dipanggilnya pemamah biak. Ya, ini mungkin agak sedikit jijik ya, ini ya cara mereka makan. Tapi kalau maksudnya pemamah biak ini, mereka makan, mereka kunyah, lalu mereka telan. Nggak lama kemudian pemamah biak ini akan mengeluarkan lagi yang tadi mereka udah makan, ya seperti seolah-olah dimuntahkan, untuk dikunyah lagi. Nanti ditelan lagi. Beberapa kali begitu sampai makanan cukup halus untuk masuk ke dalam pembuluh darah mereka. Ya, dan binatang-binatang yang memamah biak seperti ini, ya di dalam perjanjian lama, ini adalah binatang-binatang yang dibilang tahir. Mereka lah binatang-binatang yang boleh kamu makan. Ya, kenapa dianggap bersih oleh Tuhan? Karena itulah sikap yang Tuhan mau kita miliki. Kita harus menjadi domba Tuhan yang mamah biak. Makan, dapat makanan ya, telan dikit nggak apa-apa, habis itu keluarin lagi, pikirin lagi, dicerna lagi, diuji lagi apakah ini kebenarannya. Saudara ngerti ya, kita hidup di zaman apa sekarang? Kita hidup di zaman digital, di mana semua orang bisa post apapun yang mereka mau ngomong, termasuk tentang teologi, termasuk tentang Alkitab dan firman Tuhan. Kita dibombardir dengan segala macam khotbah-khotbah, pesan-pesan, kutipan-kutipan tentang kekristenan. Kita dibombardir dengan itu. Kalau kita tidak punya kebiasaan untuk masukin, cerna lagi, ulang lagi, wah itu bahaya. Itu bahaya. Nanti kita sangka, oh ya asal ini kedengarannya bau-baunya Kristen dan Tuhan-Tuhan, ya pasti bener deh. Celakanya nggak seperti itu kan saudara ya. Nggak seperti itu. Makanya di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-21, di sana Rasul Paulus berkata, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ujilah segala sesuatu, pegang yang baik. Kita uji segala sesuatu yang kita dengar, uji segala sesuatu yang kita lihat. Kalau ada yang baik, gak apa-apa kita terima. Tapi harus belajar juga untuk muntahkan yang jahat, untuk muntahkan yang gak benar. Untuk muntahkan yang gak benar. Lalu di 1 Yohanes pasal 4 ayat yang pertama, kurang lebih konsepnya sama. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percayakan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ini ditulis 2000 tahun yang lalu, saudara. 2000 tahun yang lalu. Zaman mereka aja udah banyak ternyata nabi-nabi palsu yang muncul, apalagi zaman sekarang. Kemarin ini saya dikasih post bahas sedikit sama Evangelis Lius tentang ada sebuah pergerakan di Cina yang melawan pemerintahan komunis mereka. Mereka adalah sektariat grup Kristen, dan mereka percaya kalau Tuhan Yesus sudah lahir lagi. Dan ini mereka penginjilannya benar-benar getol banget di Cina. Dan di Cina itu mereka udah merebak banget. Akhirnya sekarang sudah mulai masuk ke Indonesia. Websitenya udah keluar, buku-buku mereka sudah mulai ditranslasi ke bahasa Indonesia. Itu baru satu contoh doang tentang penyesatan yang sedang dikeluarkan di dunia ini sekarang. Satu contoh. Saudara harus tahu itu pengikutnya berapa banyak. Dan itu pengikutnya semua rela mati demi pengajaran itu. Mereka benar-benar percaya kalau Tuhan Yesus itu udah lahir lagi sekarang. Itulah yang terjadi kalau misalnya kita nggak belajar untuk cerna apa yang kita dapat dari luar. Ya, makanya penting sekali. Mimbar ini udah kayak radio rusak, selalu menghimbaukan kepada jemaat untuk belajar firman. Karena itu penting banget. Kalau saudara nggak belajar, itu bisa ketipu dengan hal-hal yang seperti itu di luar sana. Jangan kayak kambing, apa aja disikat, apa aja dimakan. Kita belajar untuk cerna ya saudara, hati-hati. Kita lihat ini sesat atau enggak nih. Khotbah saya ini pun tolong dicerna, diselidikin, ini benar nggak? Implikasi dia, aplikasi dia, logikanya di mana? Coba dipikirin. Kalau salah nanti kasih tahu saya. Kita diskusi nggak apa-apa, kita sama-sama belajar kan, makanya saya bilang kita sama-sama belajar ya. Ya jangan apapun yang saudara lihat saudara telan mentah-mentah gitu, jangan. Selalu kalau kebenaran itu harus selalu ditantang.
harus selalu dihakimi. Dan biarkan waktu yang menjawab dia kebenaran atau enggak. Karena kalau itu sebuah kebenaran, pasti akan berdiri. Mau didorong kayak gimana pun akan berdiri tegak. Ya, kebenaran itu bukan cuma untuk dipercaya mentah-mentah, justru harus ditantang, saudara ya. Nah, itu dia tadi perbedaan yang kedua dari kambing dan domba. Selera makannya, cara makannya berbeda. Yang kita harus belajar untuk enggak seperti kambing. Lalu perbedaan yang terakhir yang bisa kita lihat dari alamiah kambing dan domba, itu adalah dengan insting mereka untuk berkawanan. Maksudnya bagaimana? Kambing adalah hewan yang lebih individual kebanding domba. Jadi kalau misalnya kita lepaskan sekelompok kambing, mereka nggak akan jadi satu terus gitu, nggak. Kambing nggak seperti itu. Nanti kambing bakalan mulai, karena mereka bisa cari jalan sendiri, bisa cari makan sendiri, mereka jadi pisah-pisah tuh. Ya lu gua gitu ya. Biasanya mereka kelompoknya itu keluarga inti. Jadi misalnya ada induk kambing, dia bawa anak-anaknya gitu ya. Mungkin ya paling 1-2 keluarga gitu ya. Tapi itu pun mereka nggak secara insting berkumpul. Kebetulan aja gitu. Itulah kambing. Mereka sangat individualistik. Tapi kalau domba itu nggak kayak gitu. Domba itu sifatnya itu namanya herd behavior ya. Mereka itu sangat suka berkawanan. Harus berkawanan. Kalau domba yang kepisah sendiri itu biasanya langsung dia memunculkan stres di dalam dia. Jadi agresif, jadi gugup, jadi ketakutan katanya. Nah, domba itu harus selalu ada di kawanannya. Nah, setelah dipelajari oleh ahli-ahli fauna, itu karena berkelompok adalah mekanisme pertahanan dari seekor domba. Cara domba bertahan bagaimana? Dengan berkelompok. Ya, domba itu nggak dikasih mekanisme pertahanan yang canggih oleh Tuhan, nggak ada gitu untuk lawan serigala, bagaimana, nggak ada. Caranya adalah dengan berkawanan. Kalau kambing, itu dia bisa pakai tanduknya dia. Kalau kambing itu lebih agresif. Kalau diganggu sedikit, dia lawan gitu. Kalau domba enggak. Dia kalau diganggu sedikit, ada orang mau deketin dia aja, itu dia langsung lari. Binatang apapun deketin dia langsung lari. Ya, jadi insting dia adalah untuk kabur, sama-sama rame-rame. Ya, domba sifatnya sangat berkelompok, sangat berkawanan. Makanya kalau ada serigala yang berburu domba, serigala yang lagi mau mencari domba untuk makan, caranya tuh gini. Mereka rame-rame nanti cari satu target. Nah, nanti target itu akan disendiriin. Ya, jadi ada satu yang kejar dia, nanti teman-teman serigala yang lain itu menghalau kawanannya dia. Ya, dia lari-lari, serigalanya situ puter, lama-lama itu si domba target itu nanti jauh sendirian. Satu domba itu udah jauh gitu ya. Nah, nanti kalau udah jauh sendiri, baru rame-rame itu makan dia, terkam dia. Ya, itu caranya itu disendiriin. Kita itu seperti domba-domba itu, saudara. Sebagai domba Kristus, kita juga dibuat sebenarnya secara insting, secara natural, anak-anak Allah diberikan keinginan untuk berkelompok, untuk bersekutu. Kita harusnya punya kerinduan itu. Nggak mungkin kita diselamatkan, dibasuh di dalam darah Kristus, diberikan kasih yang sebegitunya, lalu kita merasa, oh ya udah, terima kasih ya Tuhan, saya cukup dengan diri saya sendiri aja saya hidup ini. Nggak mungkin. Kasih yang segitu besar akan membuat kita jadi kepingin untuk bagi nih, obral-obral nih. Ini kasih yang begitu dianugerahkan kepada saya. Makanya sistemnya adalah semua orang yang merasakan kasih Yesus ini pasti akan seperti magnet, akan mendekat. Itulah sebabnya kita punya gereja. Itulah sebabnya kita kumpul di bawah spanduk gitu kan, GKB Aletheia, kita di sini satu gereja, kita di sini satu keluarga, karena ada insting natural itu. Untuk kita bersekutu, untuk kita menjadi satu kawanan. Itulah tadi itu istilahnya mekanisme pertahanan domba. Kita jemaat, mekanisme pertahanannya apa?
supaya kita nggak diserang sama iblis, supaya kita nggak gampang dihancurkan, dijatuhkan oleh iblis. Ya kita bersekutu, kita berkawanan. Ibrani 10 ayat yang ke-25, kalau misalnya saudara mau silakan ke sana. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Mungkin ini ayat yang sering sekali dikutip oleh pengkhotbah, tapi akan saya bacakan lagi. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibrani 10 ayat 25. Saudara, ini bukan cuman ini ya ayat untuk bilang kamu nggak boleh nggak ke gereja, lo hari Minggu harus ke gereja. Bukan menurut saya menurut saya penulis kitab Ibrani bukan mau mengutarakan itu. Kamu Minggu nggak boleh bolos, bukan, itu nggak sesepele itulah. Yang dimaksud dari dia, penulis kitab Ibrani ini adalah ada orang-orang, ada domba-domba Allah, umat-umat Allah yang sangat siap dan sedia hati untuk meninggalkan persekutuan dia, untuk tidak bersama-sama dengan kelompoknya. Dia siap untuk hidup sendiri aja. Nah, itu yang mau ditegur oleh Rasul Paulus. Tidak bisa. Kamu gak bisa sendirian begitu. Desain kita sebagai domba adalah untuk bersekutu. Ngapain bersekutu? Untuk saling menasehati, katanya. Marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya. Kalau saudara baca ayat atasnya, ayat 24, di sana dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jadi ini banyak kerja kelompoknya ini, saudara. Kita ini semua kerja kelompok, saling nasehatin, saling doain, saling bantu. Kita saling sharing. Hari ini dengan kondisi dunia yang kayak begini, kita dilarang untuk bersekutu. Secara fisik kita udah gak boleh ketemu. Jadi sekarang secara sistematis orang-orang Kristen, domba-domba Allah, disuruh untuk sendiri-sendiri dan masing-masing. Makanya di video saya yang sebelumnya, waktu saya khotbah sebelumnya, saya bilang jangan sampai kekristenan kita hari ini di tengah pandemi COVID adalah dengan pencet nonton video ini hari Minggu. Karena itu metode iblis, salah satu metode iblis untuk sendiriin. Satu-satu diisolasi sama dia. Karena lebih gampang diterkamnya kalau satu-satu. Pinter itu serigala. Dia mau jatuhin kita satu-satu di dalam kehidupan kita masing-masing. Makanya kita harus lawan metode dia ini untuk sendiri-sendiri kita. Dengan cara apa? Apakah kita masih punya persekutuan meskipun gak ketemu seperti ini? Gak perlu muluk-muluk, cuman ngobrol aja. Saya puji Tuhan masih ada beberapa jemaat yang kadang masih suka kontak, masih suka nanya, gimana Evangelis Andre, apa kabar? Cerita-cerita sedikit. Komisi pemuda pun PA kita masih jalan, masih di sana, kita masih update, kita masih saling doain, kita masih cerita-cerita di sana. Tapi tentunya pastinya nggak mungkin kita semua jemaat bisa berkumpul seperti itu, karena kan ada kesenjangan umur lah apa segala macam. Tapi bagaimana dengan komisi-komisi? Yang komisi wanita, komisi pria, apapun lah itu. yang dulunya sudah menjadi sebuah kelompok kecil, apakah masih ada interrelasi ini? Atau dengan COVID, PSBB, lalu itu semua juga ikutan putus? Itu semua ikutan putus. Cobalah seenggaknya kita kontak, nanya. Sekarang kan zaman teknologi, kita bisa telepon, kita jalin terus hubungan itu. Yang meskipun kita gak bisa ketemu ini. Kenapa? Karena kalau enggak, kita mulai belajar jadi kayak kambing. Oh, nyaman juga ya sendirian begini. Ini enak banget loh sekarang. Minggu biasanya harus mandi, bangun pagi-pagi ya. Kalau misalnya yang ibadah pagi gitu kan jam 7, mandinya harus jam berapa lah, jalan ke sini. Sekarang enak. Bangun jam berapa aja hari Minggu terserah, tinggal pencet satu tombol, nonton, selesai. Seperti itu kan, itu nanti kita bisa ketagihan itu.
Jadi kambing, orang Kristen yang sendirian aja di rumah, nggak pernah kontak siapa, nggak pernah telepon, nggak pernah cerita. Coba dipikirkan saudara, apakah saudara masih punya persekutuan ini? Masih ada orang yang tahu saudara ini lagi kenapa sih? Yang masih bisa, doain saya dong. Atau nggak nanya, kamu mau didoain apa? Masih nggak kita saling mendoakan? Masih nggak ada yang doain saudara? Itu penting sekali, kita secara natur didesain untuk tidak sendirian seperti itu. Saya mau ajak saudara baca satu ayat di Pengkhotbah pasal yang keempat. Pengkhotbah pasal yang keempat. Ayat yang ke-9 di sana Alkitab berkata, berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Saudara, konsep yang sangat sederhana diberikan oleh Raja Salomo di sini. Berdua lebih baik. Kerjain apapun enakan berdua, karena ada yang saling membantu. Kalau yang satu jatuh, yang satu bisa ditolongin. Bayangin kalau kerja sendirian, jatuh, kejedot, pala bocor, udah. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat. Itu kan konsep yang sangat sederhana. Tapi kita nggak bisa dengan cermat mengaplikasikan itu ke dalam kehidupan rohani kita. Nggak bisa dengan cermat. Kita sendirian aja jalanin hidup ini secara rohania di tengah PSBB ini. Nggak sadar kalau kita ini sendirian sedang mengayuh kehidupan. Nggak ada yang nanyain, nggak ada yang doain. Itu bahaya, saudara. Coba cari kawanannya lagi, persekutuannya lagi, dipikirkanlah caranya bagaimana. Supaya tetap punya sebuah komunitas yang mau belajar sama-sama firman Tuhan yang saling menguatkan di situasi ini. Itu penting. Nah itu tadi beberapa contoh yang kita lihat perbedaan antara kambing dan domba. Dari intelligence mereka, kepintaran mereka, cara mereka melihat kehidupan, cara mereka menjalani kehidupan, dari cara mereka makan, pola makan, cari makannya seperti apa, lalu dengan cara mereka berkawanan. Kita bisa lihat bedanya kambing dan domba. Dan yang gembala yang baik itu mau adalah kita menjadi domba-dombanya dia. Ini ada lagi yang terakhir yang akan saya kasih. Yang tadi bohong gak jadi terakhir. Ini yang terakhir. Kita buka Matius pasal yang ke-25. Matius pasal yang ke-25. Matius pasal 25 ayat yang ke-31. Bedanya kambing dan domba. Ya. Ini yang terakhir, ada beda nasib. Ada perbedaan nasib. Kita akan lihat nasibnya antara kambing dan domba ini. Ayat 31, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Ini secara sistematis ya saudara ya. Nanti Tuhan Yesus ketika dia turun di dalam tahtanya, dia akan pisahin yang domba sama yang kambing. Domba sebelah kanan, kambing sebelah kiri. Kita ngerti maksudnya. Kanan itu karena dia berkenan, kiri itu karena ditolak. Apa yang bikin domba diterima tapi kambing ditolak? Di sana dijelaskan ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, ke domba-domba ini, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan,
Atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Domba-domba itu aja bingung. Tuhan, kapan Tuhan pernah lapar, haus, sakit? Emang Tuhan manusia, orang gitu? Mereka kebingungan. Lalu ini jawab raja itu, jawab Tuhan. Dan raja itu akan menjawab mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kiri, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Setelah dari sini, saudara, ayatnya lumayan simetris, kurang lebih mirip. Sebab di ayat 41, dan ia akan ayat 42, sebab ketika aku lapar kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus kamu tidak memberi aku minum, ketika aku seorang asing kamu tidak memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang kamu tidak memberi aku pakaian, ketika aku sakit dan dalam penjara kamu tidak melawat aku. Sekarang kita udah mulai bisa lihat perbedaan antara si domba dan si kambing. Si domba ini Tuhan memberikan penghargaan karena dia mengasihi dan melayani Tuhan. Dengan cara apa? Dengan melakukan itu untuk saudara-saudara yang hina ini, kata Tuhan. Kepada saudara-saudara yang seharusnya menurut society, menurut lingkungan ini nggak layak untuk dibantu, nggak layak untuk disayang, tapi mereka sayangin. Bedanya nih sekarang yang kiri, yang dikutuk ini, Tuhan memberikan dakwaan yang berlawanan dari sisi sebelah kanan. Aku lapar, kamu gak kasih makan. Aku aus, kamu gak kasih minum. Aku telanjang, kamu gak kasih pakaian. Aku sakit di penjara, kamu gak pernah kunjungin, kamu gak pernah jenguk. Lalu mereka memberikan pertanyaan yang sama, saudara. Lalu mereka pun akan menjawab dia, ayat 44. Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau. Mereka menyanyikan pertanyaan yang sama si domba-domba ini. Karena domba dan kambing sama-sama gak pernah lihat Tuhan telanjang, haus, lapar. Gak pernah melihat Tuhan Yesus butuh bantuan. Dan kambing ini pun panggil dia Tuhan. Tuhan katanya. Mau melayani. Tahu Tuhan Yesus. Kenal Tuhan Yesus. Tapi apa yang Tuhan Yesus katakan? Kamu tidak melakukan itu kepada sesamamu. Kamu tidak memperlihatkan kasih kepada sesamamu. Itu menurut saya adalah kejadian yang sangat unik. Ini adalah ilustrasi yang sangat unik. Seolah-olah saudara bisa bayangin ini sama saya. Si kambing itu, para kambing ini, waktu dia tanya, Tuhan kapan kita lihat Tuhan lapar? Kapan kita lihat Tuhan haus? Seolah-olah dia mau bilang begini, kalau kita lihat Tuhan lapar ya, aduh pasti saya kasih makan lah Tuhan. Kalau Tuhan haus, pasti saya kasih minum. Kalau Tuhan telanjang, pasti saya beliin pakaian yang paling mahal. Saya cariin desainer yang dari Paris. Buat Tuhan apa sih yang enggak? Tapi kalau buat sesama saya enggak sih. Kalau buat mereka orang-orang yang gak layak ini enggak sih. Tapi kalau buat Tuhan mah pasti getol. Kata Tuhan, omong kosong. Silakan ke sebelah kiri. Apa bedanya domba dan kambing? Domba benar-benar mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya dia. Biarpun domba ini gak cari muka ya. Domba aja bingung, kapan kita kasih makan Tuhan? Enggak kok, waktu aku kasih makan dia, ya aku memang untuk dia karena aku sayang dia. Tapi Tuhan sangat menghargai itu. Sedangkan kalau si kambing ini cuman demen cari muka doang sama Tuhan. Waduh, kalau Tuhan lapar saya pasti beliin makanan yang paling enak deh. Tapi kalau saudaranya lapar dia gak bakalan peduli sedikit pun. Itu bedanya. Beda dikasih. Saudara, beda dikasihnya. Domba dan kambing. Sekali lagi saudara, saya nggak raguin saudara ini domba atau kambing. Kita semua ini ya, kita mengaku dengan mulut kita percaya kita ini domba-domba Allah. Tapi yang bisa kita selidiki hari ini adalah cara hidup kita, gaya kita, pembawaan kita tetap murni seperti domba atau mulai jadi kayak kambing. Itu yang bisa kita pikirkan hari ini. Coba kita renungkan. Kita tanya kepada Tuhan, Tuhan aku ini
anakmu yang seperti apa. Banyak hal yang mungkin kita lakukan, kita salah. Kita minta Dia untuk bantu kita. Saya harap ini bisa memberkati saudara, menjadi renungan, menjadi sebuah perubahan hidup untuk kita semua. Saya akan akhiri dengan doa. Bapa dalam surga, kami berdoa supaya Engkau mau ubahkan kami Tuhan. Dan kami juga berdoa supaya kami mau diubahkan. Kami belajar hari ini Tuhan, kalau Engkau adalah gembala yang baik, Engkau sudah sediakan segalanya buat kami. Engkau cukupi kami, Engkau perhatikan kami, Engkau pimpin, Engkau tuntun. Dan sekarang yang harus kita pertanyakan adalah, apakah kita ini domba-domba yang baik? Atau malah kita domba yang ingin menjadi seperti kambing, yang tidak mau bersekutu dengan umat-Mu, yang maunya cari makan sendiri, yang maunya cari jalan sendiri. Tapi Bapa, kami berdoa supaya Engkau mau ubahkan kami. Engkau tuntun kami lagi Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang semakin sensitif terhadap firman-Mu, yang mau taat, yang mau belajar. Kami berdoa Bapa supaya Engkau yang terus jagai kami Tuhan. Di situasi seperti ini, kami semua harus di rumah masing-masing. Tapi kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh tetap bersekutu dengan segala macam sarana teknologi yang sudah disediakan. Kami berdoa Tuhan supaya kami tidak meninggalkan itu. Tapi kami menjadi terus satu kawanan domba yang kuat, yang kokoh, yang sangat sulit untuk didorong dan dihancurkan oleh setan. Kami berdoa sekali lagi Tuhan untuk situasi ini. Biar Engkau yang dimuliakan Tuhan atas pandemi ini. Tapi kami minta satu hal Tuhan. Kalau boleh, biarlah kami cepat diizinkan untuk sekali lagi bersekutu di tempat ini. Untuk supaya kami bisa secara fisik saling bertemu lagi. Terima kasih Bapa atas semua yang sudah Engkau lakukan dalam hidup kami, atas semua yang sudah Engkau berikan. Biar Engkau yang kuduskan hari ini untuk kami bisa melayani dan menyembah dan beribadah kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekian saudara, selamat hari Minggu. Tuhan berkati.